Mengapa Allah berada di mana? Menjadi perselisihan antar umat Islam, adanya saling bantah antar ustadz. Pemahaman Allah berada di mana ini, apakah menyebabkan perbedaan akidah? Ya. Allah berada di atas arash. Ini keyakinan Imam Syafi'i, keyakinan Imam Ahmad, keyakinan Imam Abu Hanifah, keyakinan siapa? Imam Malik bin Anas. Dan ini keyakinan yang diriwayatkan dari para sahabat, para tabi'in, dan ini yang ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bapak tahu tidak Pak? Kapan mulai muncul pendapat yang mengatakan Allah tidak bersemayam di atas arash? Setelah munculnya Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah. Bapak tahu siapa Asy'ariyah? Asy'ariyah itu keyakinan Abul Hasan al-Asy'ari di fase kedua. Dan Abul Hasan al-Asy'ari hidup 100 atau 200 tahun setelah imam yang empat itu. Yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal. Di mana Abul Hasan al-Asy'ari dalam hidupnya melewati 3 fase. Fase yang pertama di atas akidah Mu'tazilah. Karena ayah angkat beliau itu seorang yang bernama Al-Jubba'i. Pentolannya Mu'tazilah. Fase yang kedua kemudian beliau masuk dalam akidah Kullabiyah. Yang kemudian menjadi akidah beliau, ya, yang kemudian dinisbatkan kepada beliau. Fase yang ketiga, beliau rujuk dan kembali kepada madhab salaf. Dan fase yang ketiga ini Pak, itu tertera dalam kitab beliau, 3 kitab beliau. Apa itu? Yang pertama, kitab Maqalat Islamiyyin. Di situ beliau tegas menetapkan, ya, setelah beliau menyebutkan tentang keyakinan salafus saleh bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy dan yang lainnya, beliau mengatakan di akhirnya apa? Dan ini keyakinan Ahmad bin Hanbal, wa bihi aqul, dengan pendapat ini aku berpendapat. Itu perkataan Abul Hasan al-Asy'ari dalam kitab Maqalat Islamiyyin. Yang kedua dalam kitab Risalah ila Ahli Tsaghr. Beliau juga menetapkan di situ bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Yang ketiga, dalam kitab Al-Ibanah an Syari'atid Diyanah. Itu pun beliau menetapkan bahwa Allah bersemayam di atas arash. Tapi kemudian Pak, yang tersebar sampai detik ini, akidah beliau fase yang keberapa? Kedua. Bahwa Allah hanya punya sifat 20 saja. Bayangkan Pak. Bapak kan dulu belajar kan Pak ya, akidah Asy'ariyah, bahwa sifat Allah hanya 20. Asy'ariyah dan Maturidiyah. Wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawaditsi qiyamuhu binafsihi, dan seterusnya. 20 sifat. Jadi menurut orang Asy'ariyah, Allah itu hanya wajib punya sifat 20. Selain 20 itu mustahil dan gak boleh. Bayangkan Pak. Sekarang saya mau tanya Bapak. Bapak kalau ibadah mencari ridho siapa? Taib sifat ridho itu ada nggak dalam 20 sifat? Nggak ada Pak. Berarti Bapak ketika beribadah tidak boleh meniatkan mengharapkan ridho Allah. Kenapa? Karena menurut akidah Asy'ariyah sifat ridho itu tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada dalam 20 sifat. Bapak takut tidak dari murka Allah? Orang-orang awam yang tidak paham, saya takut dari murka Allah. Kita katakan maaf, akidah Asy'ariyah tidak menetapkan sifat murka bagi Allah. Jadi nggak perlu takut dari murka Allah, karena Allah tidak punya sifat murka, nggak ada dalam 20 sifat. Bayangkan Pak. Jadi berapa banyak sifat harus ditolak hanya karena patokannya 20 sifat. Allah berfirman, ya, dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah. Mereka bermakar dan Allah pun bermakar. Sifat makar tidak ada dalam 20 sifat. Baik Bapak, kalau Bapak ditanya, sifat nama Allah ada berapa? Ada 99. Oh, sifat Allah berapa? 20. Wah, 99 kurangi 20 berapa Pak?
79, berarti ada 79 nama tidak mengandung sifat. Nama Allah Al-Qawi yang maha kuat. Ada enggak sifat kuat dalam 20 sifat? Enggak ada. Berarti Allah tuh namanya Qawi doang. Enggak kuat tapi. Kan musibah, Pak. Ada tidak di dalam nama Allah namanya apa? Al-Muhaimin. Sifat haimanah itu ada enggak dalam 20 sifat? Tidak ada. Makanya subhanallah ya akhi azakumullah, aneh kalau ternyata hamba yang menentukan bagi Allah, ya Allah engkau hanya berhak punya 20 sifat ya, nggak boleh yang lain. Waduh, ini kan namanya kurang ajar sama Allah, Pak. Kok ngebatasi buat Allah? Allah tidak terbatas nama dan sifatnya, karena kesempurnaan Allah luar biasa. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Iya. Nah ini akhi, sudah saya sebutkan kemarin. Kenapa sih orang-orang mereka tidak mengakui Allah bersemayam di atas arasy? Karena menurut akal mereka katanya, kalau Allah bersemayam di atas arasy, berarti Allah butuh tempat. Sedangkan yang namanya butuh tempat, berarti makhluk. Sementara kita mengatakan Allah bersemayam di atas arasy tanpa mengatakan adanya tempat. Dan Allah tidak butuh itu. Kenapa? Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Bapak, kalau kita tanya orang Asy'ari, "Hei Asy'ari, kamu yakin Allah punya sifat murka?" Enggak. Kenapa? Karena sifat murka itu adalah bergolaknya darah di dalam hati. Dan itu sifat makhluk. Saya tidak mau terima. Oh, taib. Hai Asy'ari, bukankah kamu juga punya keyakinan Allah punya sifat iradah dalam 20 sifat itu? Dalam 20 sifat itu ada sifat iradah nggak, Pak? Ada. Sedangkan iradah kan sifat makhluk. Iradah itu artinya apa? Keinginan. Lah, iradah kan sifat makhluk. Apa kata mereka? Ya, iradah Allah sesuai dengan keagungan Allah, tidak serupa dengan makhluknya. Ya sudah, kalau begitu kami pun menetapkan Allah murka sesuai dengan keagungannya, tidak serupa dengan makhluknya. Allah bersemayam di atas arasy sesuai dengan keagungannya, tidak serupa dengan makhluknya. Apa bedanya? Orang Asy'ari menetapkan tidak, Pak, sifat hayat, kehidupan bagi Allah. Hah? Kaum Asy'ari menetapkan sifat hayat bagi Allah, bahwa Allah itu hidup. Kita katakan, "Taib, bukankah manusia juga hidup? Bukankah makhluk hidup juga hidup?" Apa kata mereka? Oh, nggak bisa sama. Kehidupan Allah sempurna, tidak serupa dengan kehidupan makhluk. Taib, kalau begitu, murkanya Allah pun juga tidak sama dengan murkanya makhluk. Apa bedanya dalam masalah ini ya akal Islam azakumullah wa iyyakum? Ya, kalau kalian selalu mengatakan dan berkelit bahwa ya kudrohnya Allah sesuai dengan kesempurnaan Allah tidak sama dengan kudroh manusia, maka dalam masalah sifat itu semuanya sama ya akal Islam azakumullah wa iyyakum. Ya, katakanlah demikian. Allah punya tangan Allah sempurna, tidak serupa dengan tangan makhluknya. Allah bersemayam di atas arasy, sempurna bagi Allah, tanpa mengatakan Allah bersemayamnya sama dengan makhluknya. Sama kalau begitu ya akal Islam azakumullah wa iyyakum. Nah, ini ya.